Selamat siang. Selamat siang. Di sini saya ada penyuluhan tentang hiperemesis gravidarum. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Tukul Petinoi dari mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, kita langsung masuk saja dalam materi. Yang pertama, definisi hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada masa kehamilan. Kondisi ini juga dikenal sebagai HEG di masyarakat. Hiperemesis adalah istilah yang mengacu pada kondisi muntah yang sulit diatasi selama kehamilan, terutama pada trimester pertama. Secara umum, HEG pada ibu hamil dimulai sebelum usia kehamilan 16 minggu. Bila kondisi ini tidak diobati, maka berisiko gangguan elektrolit dan membahayakan kondisi janin. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai apa itu hiperemesis gravidarum, penyebab, gejala, dan pengobatan. Di sini ada penyebab hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah berlebihan yang terjadi selama kehamilan. Penyebab pasti hiperemesis gravidarum belum diketahui dengan pasti. Namun beberapa faktor yang diduga berkontribusi meliputi yang pertama, perubahan hormon, peningkatan kadar hormon kehamilan seperti hormon chorionic, gonadotropin, HCG, dan estrogen dapat mempengaruhi lambung dan menyebabkan mual dan muntah yang parah. Yang kedua, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan riwayat hiperemesis gravidarum dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi ini. Yang ketiga, stres fisik atau emosional selama kehamilan juga dapat menjadi faktor pemicu hiperemesis gravidarum. Selanjutnya ada gejala hiperemesis gravidarum. Secara umum, gejala hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan, tidak dapat makan atau minum, berat badan turun 5%, berat badan sebelum hamil. Yang berikut ketonuria, terdapat keton di dalam urine. Yang kelima, dehidrasi. Yang keenam, ketidakseimbangan elektrolit. Di sini ada faktor resiko hiperemesis gravidarum. Beberapa faktor yang membuat ibu hamil menjadi lebih rentan terhadap hiperemesis, yaitu yang pertama, wanita yang hamil di usia muda, kehamilan pertama kali. Yang ketiga, kehamilan ganda dan mula hidatidiosa, hamil anggur. Yang keempat, riwayat HEG pada kehamilan sebelumnya. Yang keenam, riwayat HEG pada keluarga. Yang ketujuh, dehidrasi dan cemas. Yang ke-8, asuhan lemak yang tinggi. Yang ke-9, masalah pencernaan yang disebabkan oleh infeksi H. pylori. Yang ke-10, riwayat asma dan alergi. Di sini ada pengobatan yang terakhir, pengobatan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum biasanya diobati oleh dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Secara umum, pengobatan hiperemesis gravidarum meliputi yang pertama, mempertahankan kecukupan nutrisi ibu. Yang kedua, suplementasi vitamin dan asam folat di awal kehamilan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, terapi obat kombinasi vitamin B6, peridoksin, dan doxilamin. Selama itu dapat dipertimbangkan memberikan antihistamin dan antagonis dopamin. Yang kelima, pemasangan infus dapat dipertimbangkan pada penderita HEG dengan dehidrasi. Yang ketujuh, koreksi ketidakseimbangan elektrolit. Yang ke-9, mencegah komplikasi. Selain itu, penderita hiperemesis gravidarum dianjurkan untuk membatasi kombinasi makanan berminyak pedas dan tinggi lemak. Yang kedua, menjaga rumah agar berventilasi baik dan tidak bau. Yang ketiga, menghindari menyantap makanan dengan jumlah besar dalam satu waktu. Yang keempat, mengolah stres dengan baik. Terima kasih. Saya ajak kepada teman-teman yang sudah lulus dari SMK atau WISMA, mari bergabung bersama kami di kampus
kampus tercinta Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita mempunyai 6 fakultas, yaitu fakultas yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua, Fakultas Pertanian, yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat, Fakultas Hukum, yang kelima, Fakultas Teknik, yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda mau bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.